Selamat pagi anak-anak semua, kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dan untuk kesempatan kami bisa berkumpul melalui Zoom ini. Dan Tuhan berkati setiap kami. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah lihat balon udara. Tadi disebutkan ada satu wilayah di mana itu? Siapa yang ingat? Kapadokia. Bapak sudah pernah naik balon itu. Kapadokia adalah salah satu tempat yang disebut di dalam kitab Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta ada orang Kapadokia yang hadir dan mereka mendengarkan khotbah dari Petrus dan mereka bertobat. Dan kemungkinan mereka yang sudah bertobat, waktu mereka pulang ke Antioquia, mereka mengabarkan Injil. Oleh sebab itu, di Antioquia ada gereja, dan ada gereja di bawah tanah. Bapak sudah masuk ke bawah tanah, itu lubang yang sangat dalam, karena ada penganiayaan dan kesulitan yang orang Kristen alami, maka mereka bersembunyi di dalam tanah. Dan kami masuk di dalam tanah. Di situ ada lubang-lubang, terowongan-terowongan, dan ada cabang-cabang, dan mereka tidur di situ, makan di situ, mandi di situ. Mereka menemukan ada mata air sehingga bisa dapat air. Lalu gelap luar biasa, mereka buat lubang kecil sehingga dari luar ada matahari bisa masuk ke dalam lubang. Bapak sudah masuk ke dalam-dalamnya, dan Bapak sudah naik balon tersebut. Dan waktu naik balon tersebut, ada satu hal yang menarik, yaitu kita yang dari rendah, pelan-pelan makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sampai ke batas ketinggian tertentu, tidak boleh lebih tinggi lagi, karena bisa tidak turun-turun nanti. Lalu setelah keliling-keliling, nanti waktunya tiba, kita harus turun. Waktu turun, kami semua diajari. Semua harus pegangan ya, kompak ya, nanti dihitung, semua kita harus turun begini, turun begini, turun begini, supaya membantu balonnya segera turun, segera turun, segera turun. Nanti begitu kami sudah turun, di bawah sudah disambut oleh semua orang-orang dengan tepuk tangan, lalu mereka ambil botol arak, mereka goncang-goncang, supaya nanti seperti meletus, lalu keluar araknya, push, merupakan satu sukacita, sudah bisa naik dan turun dengan selamat. Lalu dikasih sertifikat, sudah pernah naik balon udara. Oke, hari ini kita punya tema adalah Becoming a Long Life Learner. Kita bersyukur di dalam acara hari ini, kebaktian pembukaan tahun ajaran baru 2022 SD Kristen Gloria 2 di Surabaya. Tema hari ini kalau diterjemahkan secara bebas, itu artinya kita ini belajar. Untuk apa? Untuk menjadi seorang yang mempunyai hati yang terus mau belajar. Nah, ini tema yang sangat sulit. Kenapa? Karena ada kata becoming. Becoming itu adalah proses. Bukan hari ini otomatis saya menjadi orang yang rajin luar biasa, lalu selama-lamanya pasti rajin. Satu kali rajin, selama-lamanya rajin. Tidak, ini ada proses. Hari ini saya rajin, besok malasnya luar biasa. Lusa saya malas, nanti minggu depan rajinnya luar biasa. Karena ada proses. Nah, perhatikan dengan baik-baik. Apa yang membuat anak-anak menjadi bosan? Kuncinya adalah guru. Semua guru harus dengar kalimat ini baik-baik. Setiap murid awalnya masuk ke kelas, dia ini begitu polos. Dia tidak tahu dunia ilmu. Dia taunya mama kirim saya ke sekolah ini. Dia tidak bisa tahu gurunya seperti apa. Dia tidak tahu kursinya seperti apa. Teman sekolahnya siapa, dia tidak tahu. Kali pertama dia bersekolah,
Dia hanya mengandalkan mamaku yang pilih sekolah ini, maka saya datang. Lalu dia tidak tahu dunia ilmu. Maka kuncinya adalah di guru. Ada guru yang ngajar mata pelajaran, setelah dia ngajar, muridnya benci kepada mata pelajaran itu. Ini dosa guru yang sangat besar. Ada guru yang waktu ngajar, anak-anak setelah dengar, tidak ada hati tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Tapi guru yang sukses, dia ngajar mata pelajaran yang tidak menyenangkan itu karena terlalu kering, terlalu membosankan, tapi gurunya bisa menghidupkan bahan yang kering menjadi satu pelajaran yang hidup. Dan anak-anak yang tadinya tidak suka atau tidak kenal pelajaran itu, sekarang mulai menjadi cinta pelajaran itu. Dari dia cinta pelajaran itu, dia akan mempunyai gairah untuk mulai mendengarkan lebih serius. Kuncinya adalah di guru. Bapak pernah jadi siswa, Bapak pernah anak kecil, dan di memori Bapak ada guru-guru yang menjadi guru-guru kesukaan Bapak. Kalau guru itu menjadi kesukaan Bapak, apa yang Bapak lakukan waktu Bapak masih kecil? Yaitu Bapak lihat itu semua tabel mata pelajaran. Guru ini kalau ngajar di Selasa jam 9, maka Bapak senang setiap hari Selasa. Kenapa? Karena akan bertemu dengan guru ini. Dan tidak usah dibangunkan, saya akan bangun sendiri. Kenapa? Apa yang mendorong saya yang malas bangun jadi bisa bangun? Karena gairah mendengarkan ada satu guru yang ngajar begitu bagus. Dan akhirnya saya tertarik, semua yang pelajaran lain yang kurang menyenangkan, karena guru waktu sampaikan membuat saya jadi bosan. Setiap hari kalau lihat dia ngajar, malas ke sekolah. Saya tidak percaya anak-anak ini malas. Anak-anak, kalau kita dapatkan hatinya, kalau kita bisa berikan sesuatu yang terbaik, anak-anak akan pasang telinga. Maka semua guru-guru waktu menyampaikan bahan, menyampaikan mata pelajaran, apapun mata pelajaran itu, harus membuat muridnya sampai dia mengerti dan tertarik. Dan setelah masuk itu, nanti level berikutnya, anak-anak akan menantikan. Bahkan dia akan stabilo. Wah, setiap hari Rabu ada guru ini yang ngajar. Maka dia terus menantikan. Kapan hari Rabu lagi? Kapan Rabu lagi? Begitu tiba Selasa malam, dia senang. Besok sudah Rabu. Kalau bisa matahari cepat terbit karena saya mau ketemu sama guru itu. Nah, kalau kita menjadi guru mencapai level ini, maka murid yang kita didik ini sangat gampang. Kenapa kita susah didik murid? Karena kita sendiri waktu ngajar tidak membawa murid sampai kepada mereka tertarik. Ingat, semua murid mereka datang ke sekolah karena papa dan mamanya yang masukkan. Mereka tidak suka semua pelajaran apapun karena mereka maunya game. Bagaimana kita membuat murid menjadi tertarik? Nah, ini tantangan besar untuk semua guru. Nah, sekarang kita asumsi guru-guru sudah mengajar dengan begitu baik ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Ada guru yang sudah mengajar dengan begitu menarik, tetapi anak-anak tetap tidak suka. Karena apa? Anak-anak merasa saya belum butuh. Anak-anak merasa yang kau ajarkan ini terlalu berat. Aku masih anak kecil. Untuk apa semua ini? Dan anak yang belum mengerti ini menjadi satu PR besar untuk guru. Bagaimana pelan-pelan mendidik dia sampai akhirnya dia mengerti. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita. Menjadi seorang yang mempunyai hati, mau belajar terus, dan pantang menyerah. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-50. Anak-anak, saya akan bacakan ya. Yesaya pasal 50. Kalau kalian di rumah ada Alkitab,
Bawa Alkitabnya, kita akan baca. Tapi waktu ambil Alkitab, mesti cepat kembali. Jangan sudah ambil lalu kabur ya. Kalau tidak, dengar saja Bapak bacakan ya. Yesaya pasal yang ke-50, di ayat keempat, Bapak akan baca. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Loh, lidah kok jadi murid gitu ya? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi lidah seorang murid bisa mengeluarkan kata-kata yang membangkitkan semangat baru. Guru minta Tuhan kasih lidah ini. Sehingga murid-murid yang awalnya tidak suka, sekarang mendapatkan semangat baru. Sehingga dia akhirnya mempunyai hati. Untung hari ini saya datang ke sekolah. Kalau tidak, saya rugi besar. Lidah seorang murid. Seorang guru sebelum mengajar murid, dia harus menjadi murid. Dia harus belajar kebenaran dan dia harus punya hati seperti seorang murid, barulah dia bisa mengajar murid yang lain. Nah, ini poin pertama, lidah seorang murid. Bapak kategorikan ini untuk guru ya, lidah seorang murid yang akan memberikan semangat kepada murid-murid yang sudah bosan. Buka halaman pelajaran ke-1, masih enak, gampang. Setelah halaman ke-10, stres dia. Waduh, rumitnya kayak begini. Sudah patah semangat. Baru sekolah 1 bulan, sudah pengen berhenti. Nah, guru dengan lidahnya, dengan perkataannya, dengan pelajaran yang dia ajarkan, memberikan semangat baru kepada semua murid yang sudah letih lesu. Sekarang lihat kalimat berikutnya. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Nah, saya asumsi bagian ini untuk murid. Bukan berarti guru hanya menjadi seorang yang lidah seperti murid. Lalu telinga tidak. Enggak, guru juga harus punya telinga ya. Tapi saya akan memfokuskan telinga ini kepada murid. Setiap pagi. Nah, perhatikan di sini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kelemahan murid adalah kuping tidak dipakai untuk mendengar guru. Kita orang Indonesia punya kelemahan yang sangat besar. Dan ini kita bawa sampai SMP, SMA, dan kuliah. Kelemahannya apa? Yaitu kalau kita di kelas lagi mau ujian, guru memberikan petunjuk. Oke, anak-anak, soal ujian sudah diterima semua? Sudah? Sudah? Siapa yang belum? Oke, semua sudah ya. Oke, taruh dulu kertasnya di meja. Jangan jawab dulu. Kita sebagai murid langsung pegang pulpen, langsung baca. Oh, nomor 1 saya tahu. C, nomor 2 D. Oh, langsung cepat. Karena apa? Kita tahu, wah soal ini gampang. Saya pengen cepat-cepat keluar. Guru bilang jangan kerjakan dulu. Dengarkan instruksi ibu. Nah, dengarkan. Ini sangat penting. Karena kalau kita tidak dengarkan, kita akan salah menjawab. Guru berkata begini, nomor 1 sampai nomor 5, kalian pilih yang salah. Kalau kalian tidak dengar kalimat ini, kalian waktu dapat kertas soal ujian, kalian langsung pilih. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Padahal instruksinya pilih yang salah. Oke. Nomor 6 sampai nomor ke-10, kalian pilih yang benar. Oke. Nanti nomor sekian sampai nomor sekian, kalian pilih 2 jawaban yang paling mendekati. Wah, dia kasih perintah instruksi sampai 2-3 menit. Sekarang silakan kerjakan. Ada murid yang pintar luar biasa, saking pintarnya
Dia mau tunjukkan saya akan selesaikan jawaban ini dengan cepat. Maka waktu guru sedang ngomong, dia lihat teman-teman belum jawab. Saya mau curi start. Wah, dia jawab dulu. Oh, dia jawab semua yang benar. Yang ini. Setelah itu dia kumpul. Wah, dia di luar. Saya sudah selesai. Saya hebat. Setelah tidak lama kemudian, nilai dibagikan. Wah, dia tunggu. Nama saya juara satu. Saya akan dipanggil ke depan. Murid semua akan tepuk tangan. Wah, saya hebat. Saya anak pintar. Begitu nama dipanggil. Yang nilai ketiga tertinggi di kelas ini. Wah, dia masih sombong-sombong. Saya bukan yang ketiga. Saya yang pertama. Wah, setelah yang ketiga dipanggil, yang kedua dipanggil. Wah, dia bilang, kalian tiga dan dua jangan sombong. Saya yang pertama. Lalu yang pertama dipanggil. Wah, dia sudah siap-siap semua ya. Baju dirapi-rapi. Saya akan tampil ke depan. Begitu nama dipanggil, nama orang lain. Lemes dia. Hah? Kok bisa? Saya jawabnya begitu bagus, begitu benar. Kenapa salah? Lalu dia tunggu. Mungkin ada orang lain yang dipanggil. Mungkin juara satunya ada dua orang. Setelah itu guru berkata, sekarang sudah selesai, juara yang satu, juara dua, juara tiga sudah diumumkan. Sekarang ibu mau umumkan yang nilainya paling kecil. Wah, dia masih mikir kenapa nama saya lolos di juara satu. Waktu sebutkan nilai paling kecil, nama dia yang disebut. Wah, dia mau jatuh pingsan. Apa yang terjadi? Ini guru sentimen sama saya. Saya jawabnya semua benar. Lalu dia datang ke guru. Guru, saya protes. Kenapa saya nilainya paling kecil? Guru bilang, kamu banyak salah. Saya tidak percaya. Kembalikan soal jawaban saya. Mari kita sama-sama membaca dan meneliti dengan baik. Guru kasih dia lihat, dia kaget kok banyak coret-coretnya. Waduh, kok banyak salah. Ini guru sentimen, tidak mengerti orang jenius kayak begini masih disalahin. Ini guru iri hati sama saya. Wih, masih sombong dia. Lalu guru bilang, ingat guru bilang apa? Nomor 1 sampai nomor 5, pilih yang salah. 6 sampai 10, pilih yang benar. Nomor-nomor berikutnya, pilih dua jawaban yang mendekati. Kamu jawabnya apa? Iya, nomor 1 saya pilih yang benar. Kan biasa toh, ujian kan pasti pilih yang benar. Maka saya lingkarin semua. Semua satu jawaban dan semua itu saya benar. Ingat, ibu ada bilang, nomor tertentu pilih dua jawaban. Maka semua murid sudah dengar baik-baik, mereka jawabnya bagus. Kamu pinter, tapi kamu tidak punya telinga yang mau mendengar. Semua murid kelemahannya di telinga. Sehingga kalau telinga dengar tidak baik, Anda pulang, anak-anak pulang, nanti dia ceritanya jadi lain. Contoh, guru bilang, besok semua pakai baju batik ya. Lalu yang wanita pakai rok hitam, yang laki-laki pakai celana yang panjang yang warna biru. Karena guru cerita dia tidak dengar, dia sedang kopek-kopek kuku, lalu hitung-hitung rambut. Wah, itu rajin dia ya. Dia hitung rambut. 1, 2, 3, 4, 5 dari belakang, 6 dari sini. 7 rambut teman dia tarik. Wah, dia hitung-hitung. Setelah pulang, Mama, ada pesan dari guru tadi di sekolah. Semua wanita pakai baju biru, roknya batik, Ma. Hah? Kamu tidak ada baju biru dan tidak ada rok. Oke, sekarang ikut Mama. Ikut Mama. Kita pergi ke ITC. Kita beli baju yang warna biru dan roknya batik. Wah, mamanya cari setengah mati. Dia temukan ada baju yang cocok. Baju yang biru dan ukuran tepat. Semua sudah dibeli. Anak ini senang, mama cinta saya. Besok pagi dia sudah pakai. Wow, begitu cantiknya dia. Dia pergi ke sekolah. Masuk ke sekolah dia lihat, kok lain semua ya? Kenapa teman-temanku kok lain? Mereka pasti salah dengar.
Saya yang benar dengar. Setelah masuk ke sekolah, semua kok sama baju mereka kok kompak ya. Kok saya lain sendiri? Wah, ada apa ini? Dia mulai keringat dingin, saudara. Karena guru sebentar lagi masuk. Lalu guru akhirnya masuk. Guru lihat, kamu sini, maju ke depan. Bajumu bagus sekali ya. Wah, rokmu bagus sekali. Semua tepat, bagus sesuai dengan badan. Tapi tidak sesuai dengan instruksi ibu guru. Kuncinya didengar. Saudara perhatikan, di dalam Alkitab ada orang yang kalau dengar Yesus mengajar, dia pakai semacam tubuh yang berbeda dengan orang lain. Orang lain kalau dengar, ya mungkin gini-gini sambil lihat sini, lihat sana, lihat lantai, ya kopek-kopek kuku, hitung-hitung kancing, lihat-lihat baju, mainan anak-anak, gitu kan? Ada yang di Alkitab mencatat, setiap kali Yesus mengajar, dia miringkan badannya, dia taruh kupingnya dekat-dekat Tuhan Yesus. Kenapa orang ini lain sendiri? Orang ini bukan orang yang lebih senior, lebih berumur, tidak. Orang ini yang paling muda di seluruh rasul-rasul. Rasul Tuhan Yesus ada 12. Yang paling muda ini mempunyai hati yang mau mendengar melampaui semua. Caranya gimana? Di mana Yesus berkata-kata, dia selalu ingin dekatkan kupingnya dekat dengan Tuhan Yesus. Sehingga kalau Yesus ngomong kalimat yang agak kecil, saudara-saudara, hari ini saya mau mengatakan satu rahasia penting. Dia dengar. Yang lain dengarnya susah. Karena yang lain duduknya agak jauh. Tapi dia dengarnya jelas karena dia dekat. Dan orang ini adalah Rasul Yohanes. Oleh sebab itu, Rasul Yohaneslah yang mencatat Injil Yohanes yang lebih dalam doktrinnya dibandingkan semua rasul yang lain kecuali Paulus. Karena Paulus baru nanti dipilih jadi rasul. 12 rasul Tuhan Yesus, satu Yudas, dengarkan tidak pernah masuk hati. Karena dia seorang yang merencanakan akan menjual Tuhan Yesus. Ada orang dengar sama-sama di kelas, sama-sama mengikuti Tuhan Yesus ke rumah ibadat, Yesus melakukan mujizat, semua sama-sama melihat, sama-sama mendengar pengajaran. Tapi ada orang yang model Yudas. Di sekolah juga sama. Kita ada di ruang kelas yang sama, tetapi di dalamnya ada orang yang mungkin membenci guru dan merencanakan mengerjain guru. Dulu Bapak waktu sekolah, Bapak agak nakal. Kami teman-teman suka kerjain guru. Kami kerjain guru, caranya gimana? Kami makan permen karet. Kalian jangan ikut-ikut dulu ya. Kami makan permen karet, kunyah-kunyah. Kami taruh di kursi guru. Lalu kami diam-diam. Guru datang ngajar. Wah, sudah ngajar-ngajar, dia duduk. Cepet. Lalu kita di belakang sudah senyum-senyum. Kena, kena, kena. Setelah selesai dia berdiri. Kok ada lengket-lengket ya. Dia mulai pegang. Waktu dia tarik panjang. Tarik lagi panjang. Wah, siapa yang taruh permen karet? Semua pakai muka tak berdosa. Guru bingung. Yang mana ini? Dia tidak berani tuduh. Akhirnya dia ngamuk luar biasa. Dia pergi ke toilet. Karena dia pergi ke toilet, maka kami tidak lanjutkan pelajaran. Ore, kami menang. Kami selalu pakai cara begini, kerjain guru. Murid bisa ada di sekolah, tapi ada yang merencanakan kejahatan. Yudas juga sama. Dan murid ada di sekolah, murid-murid Yesus bisa ikut Tuhan Yesus, tapi ada satu yang menaruh telinga untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Doa kepada Tuhan, minta kuping seorang murid. Amin anak-anak. Minta telinga seorang murid. Mama berkata panjang. Anak cuma maunya 2 kata. Kesimpulannya apa, Mak? Kesimpulannya mau ngapain, Mak? Jangan terlalu bertele-tele.
Kita sudah terbiasa, inginnya cepat, nggak usah jelaskan panjang lebar. Saya mau langsung 2 kata selesai. Lalu guru ngajar 1 jam. Aduh, terlalu membosankan. Telinga tidak mau dengar. Setelah itu, nanti mau ujian. Baru kalang kabut. Telepon teman, tanya teman. Lausenya bilang, ujiannya dari halaman berapa sampai halaman berapa ya? Sudah mau ujian baru tanya. Dan tanyanya malam sebelum besok pagi ujian. Lalu temannya bilang, halaman 1 sampai 120. Push, langsung koma dia. Banyak sekali. Waktunya sisa sedikit. Sudah mau pagi. Akhirnya orang kayak begini. Nanti ujian pasti akan kalang kabut. Kalau anak-anak waktu di kelas sudah taruh telinga, dengar baik-baik, besok ujian pun kalian bisa jawab tanpa belajar. Kenapa? Karena saat guru mengajar, kalian sudah belajar. Ingat baik-baik ini. Kebanyakan murid punya konsep begini. Saat guru mengajar, biar dia mengajar. Saat saya belajar, tunggu 1 hari sebelum ujian. Maka bahannya sudah setebal begini, baru kalang kabut. Waduh, sampai tengah malam. Sudah ngantuk, sudah minum kopi, masih ngantuk. Supaya tidak ngantuk, biji kopi dia kunyah-kunyah. Mungkin lebih melek mataku, saudara ya. Lalu di pagi hari, matanya sudah sayu-sayu. Pikiran sudah tidak jernih. Otaknya sudah pusing-pusing. Lihat soal, jawabannya ada 3, jadi 6, karena berbayang. Lalu dia bingung, kok jadi banyak soalnya? Jawabannya kok jadi banyak? Karena berbayang semua, saudara ya. Dan orang seperti ini menyusahkan diri sendiri. Coba sekarang, guru ngajar. Saya dengar dengan teliti, saya catat, waktu dia mengajar, saya belajar. Sehingga besok dibuat ujian, saya karena sudah dengar, sudah catat, minimal ada yang masuk ke otak saya, maka besok ujian pun saya minimal bisa jawab 60%. Kalau saya latih terus, nanti kalau saya sudah dengar dengan tajam, besok ujian saya bisa jawab 80%. Saya latih lagi konsentrasi, saya terus mendengarkan semua poin penting. Kalau besok ujian, saya akan dapat 100. Oleh sebab itu, menjadi seorang yang bisa menjadi seperti tadi, ini perlu waktu dan ini perlu melatih diri. Anak-anak, kalau engkau jalankan semua yang Bapak Pendeta katakan, engkau akan berbahagia. Engkau sekolah tidak jadi beban berat. Kenapa anak-anak stres selalu mendekati ujian? Karena waktu guru mengajar, dia tidak menjadi murid yang telinganya mau belajar. Kalau dia telinganya mau belajar, telinga seorang murid, waktu mau ujian, dia tinggal review, tinggal lihat-lihat. Oh iya, ini poin keempat saya lupa. Oh ini, oke. Oh iya, 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 iya. Ini ya, ada contohnya. Oke, oke, oke. Oke. Santai, saudara. Teman-temannya sudah rambutnya kribo semua. Lalu suruh mandi, ndak mandi-mandi karena konsentrasi belajar. Kutunya sudah banyak di kepala, ganggu-ganggu, konsentrasi sudah buyar. Dengan kutu ada di kepala lagi, menyusahkan diri sendiri. Jadi, anak-anak belajar dengar. Latih kuping sampai kuping tajam. Banyak orang Indonesia waktu pergi sekolah sampai ke luar negeri, baru mereka sadar. Dengar, ini sangat penting. Kalau kau dengar tepat, kau baru bisa lakukan yang tepat. Seorang majikan, dia kasih tahu pembantunya, Mbak, siap tuan. Langsung dia ambil alat pel. Dia pel. Si majikan panggil lagi, Mbak, siap tuan. Dia ambil potong rumput, langsung potong rumput di taman. Wah, si majikan belum ngomong selesai sudah siap-siap gitu ya. Majikan panggil lagi, Mbak, siap tuan. Langsung dia masak Indomie untuk si tuan.
Setelah 3 pekerjaan yang dia lakukan dengan begitu bagus, begitu sempurna, begitu rapi, begitu bersih, makanan begitu enak, tuannya berkata, "Saya panggil kamu bukan untuk kau ngepel. Saya panggil kamu bukan untuk potong rumput. Saya panggil kamu bukan untuk masak Indomie. Saya panggil kamu mau tanyain kunci mobil ada di mana." Aduh, saya pergi ngepel, salah. Saya pergi potong rumput, salah. Saya pergi masak Indomie, salah. Membuang waktu semua itu salah. Hasilnya bagus, rapi, lantainya bersih, tamannya dipotong rapi, Indominya enak luar biasa. Tetapi bukan itu yang disuruh. Yang disuruh sederhana. Ambil kunci mobil. Di mana kuncinya? Cari, kasih kepada saya. Saya mau pergi. Dengarkan dulu, baru bisa lakukan dengan tepat. Oke? Anak-anak belajar satu poin ini. Jikalau engkau sudah mencapai level telinga dengar dengan tajam, mau menjadi murid, dan guru juga sudah capai level mengajari murid, membuat murid tertarik, maka ini akan bertemu. Guru yang ngajar menarik, murid yang siapkan kuping, yang siap menjadi murid, guru punya lidah seorang murid, maka waktu ketemu akan terjadi pendidikan yang sempurna. Anak-anak akan tangkap semua, guru-guru akan cerita semua, waktu kapan saja diuji. Anak-anak mengertinya bukan karena hafalan tadi malam, tapi mengertinya dari setiap hari di kelas dia sudah belajar. Waktu guru mengajar, dia sudah belajar. Amin anak-anak? Amin tidak? Nah sekarang poin yang kedua, dengarkan baik-baik. Setelah saya mendengar, setelah saya melakukan, untuk apa? Kau sekolah untuk apa? Supaya saya bisa lulus. Saya mau S1, saya mau S2, saya mau S3, dan saya mau S-teler. Karena sudah haus. Wah, setelah engkau lulus S1, engkau bangga. Apa yang kau banggakan? Hanya pakai jubah wisuda, lalu pegang kotak yang dalamnya katanya ada nilai, padahal kadang-kadang kosong, karena nilainya belum di-print, belum selesai dirapikan. Hanya kosong dengan topi yang hanya dipindahkan talinya. Sret. Saya sudah selesai S1. S2, jubahnya hitam, nanti warna-warninya beda karena kode untuk S2. Topinya, talinya, warnanya juga lain. Dipindahkan lagi tadinya, seret. Lalu di luar negeri, kalau anak-anak atau orang-orang sudah selesai wisuda, topi sama-sama dilempar, dibuang ke atas. Artinya apa? Saya sudah selesai, sudah final. Artinya saya sudah selesai belajar. Tidak. Belajar itu seumur hidup. Lalu kalau saya sudah belajar, saya sudah mendapatkan semua ilmu dari guru-guruku. Untuk apa? Untuk dapatkan uang, Anda salah. Untuk saya bisa diakui oleh masyarakat, lamar kerja, diterima semua. Bahkan belum lamar, perusahaan sudah minta saya masuk ke perusahaannya. Karena saking hebatnya saya. Untuk itu, tidak. Alkitab katakan, Paulus berkata, jika aku minum, jika aku makan, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apa? Saya waktu minum, kenapa saya minum jus? Kenapa saya tidak minum racun? Kenapa saya minum jus? Kenapa saya minum susu? Supaya saya dapat vitamin, saya minum jus. Supaya saya dapat kekuatan, ada protein, saya makan yang bergizi, saya minum yang bergizi. Supaya tubuh saya kuat, untuk saya bisa pakai untuk Tuhan.
Hal sederhana, makan dan minum. Kalian pergi makan enak. Setelah makan enak, perut buncit. Hanya untuk perut yang buncit. Tidak. Kita makan, minum setelah kuat. Saya mau pakai untuk Tuhan. Saya belajar ilmu tinggi-tinggi. Supaya kelak saya bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau saya belajar piano, sampai saya begitu mahir. Saking mahirnya, tangan saya main. Bisa di luar tuts. Tapi bunyi. Mulutnya ikut nyanyi. Tangannya sudah luar. Saking hebatnya, saudara ya. Saya bisa main piano saking hebatnya. Untuk apa? Saya mau jadi guru piano. Mau mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Supaya saya dibilang orang hebat. Saya mau tampil di show di dunia. Saya mau tampil di nightclub. Orang joget-joget. Saya akan iring mereka dengan alat-alat musik. Untuk itu, saya belajar banyak. Saya bisa main musik. Untuk apa? Untuk Tuhan. Saya S1. S1 untuk Tuhan. S2 untuk Tuhan. Saya SD untuk Tuhan. Saya makan, minum untuk Tuhan. Oleh sebab itu, semua anak-anak harus pikir baik-baik. Saya sekarang menjadi murid di sekolah, ini persiapan saya hari lepas hari. Nanti untuk bisa melayani Tuhan dengan pengertian yang menyeluruh. Kenapa ada matematika? Kenapa ada geografi? Kenapa ada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada fisika, supaya kita mengerti seluruh secara menyeluruh. Dan waktu kita mengerti secara menyeluruh, waktu kita melayani Tuhan secara menyeluruh, saudara. Contoh sederhana ya. Kalian nanti di gereja menjadi bendahara. Hitung-hitung duit. Waktu hitung-hitung duit, ini berhubungan dengan matematika. Yang 20.000 ada berapa lembar? Ada 13 lembar, Pak. 13 lembar berapa totalnya? Maka matematika berjalan di situ. Kali. Lalu kalian perlu pencatatan. Catat persembahan tanggal sekian, jumlahnya sekian. Lalu laporan. Ada pencatatan. Maka saudara belajar menulis di sekolah. Belajar tulis rapi. Ada halus kasar. Bukan kasar semua kayak cacing. Ada halusnya, ada kasarnya, ada bagus-bagusnya. Supaya nanti laporan sudah dibuat, orang yang terima, dia bisa baca dan mengerti. Angka 8, dia bacanya 8. Bukan angka 8 jadi 9 karena kurang garis ke atas. Dia baca angka 2, bukan jadi Z. Dia baca angka 1 bukan angka 7. Karena begitu rapi, maka yang gereja terima laporan, dia bisa baca dengan teliti. Lalu kalian disuruh, kita akan pelayanan misi bersama. Kita akan ke Pulau Sumba. Ini geografi. Pulau Sumba di mana ya? Di Amerika atau di Ethiopia? Nah, salah ngerti geografi. Lalu jaraknya berapa ya? Oh, berapa ribu kilometer atau berapa ratus kilometer atau berapa jauh? Ini nanti perhitungan. Kecepatan pesawat berapa ya? Nanti masuk ke dunia fisika. Lalu kalau saya sudah pelayanan, berapa orang saya layani? Muncul statistik. Oh, anak umur sekian berapa? Oh, ibu-ibu berapa? Keluar tabel-tabelnya. Ini statistik. Jadi semua yang kalian pelajari di sekolah, ini pelajaran yang satu bidang, tetapi ini menjadi satu keseluruhan. Waktu kalian melayani Tuhan, ini akan menyatu semua dan ini akan dipakai untuk Tuhan. Kalian di sekolah diajarkan nyanyi, do, mi, sol, do, 1, 3, 5, 1, gitu kan? Kenapa tidak nyanyi 1, 3, 5, 1, 2, 4, 3, 6, 1? Kenapa? Nggak enak kan? Diajarin solmisasi. Setelah nyanyi, di gereja lagunya ada notnya. Saya sekarang nyanyinya sudah tidak fales. Jadi pelajaran nyanyi di sekolah bisa digunakan untuk Tuhan.
pelajaran apapun bisa dipakai untuk Tuhan. Jadi ingat ya, poin pertama, dengar semua pelajaran. Kedua, setelah saya mengerti, untuk apa? Untuk Tuhan siapkan saya, untuk saya pakai untuk Tuhan. Apa yang kau miliki, talenta yang kau dapat, Tuhan kasih kamu berkat, Tuhan kasih kamu talenta, Tuhan kasih kamu kepintaran, otak harus dipakai untuk Tuhan. Amin. Tanganku kerja buat Tuhan, tangan pun untuk Tuhan, kakiku untuk Tuhan, mulutku untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Amin. Kalian bertahap ya, belajar becoming. Becoming itu proses. Long itu panjang. Lifelong panjang. Sesuatu yang panjang. Waktu kalian mungkin di bumi masih ada 60 tahun. Masih panjang. Kalian di dalam proses masih panjang. Kalian akan dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pisahkan. Ini pelajaran sekolah tidak ada guna. Saya nggak mau belajar lagi. Saya mau berhenti. Saya mau tutorial saja di YouTube. Saya tidak mau sekolah lagi. Bosan saya. Jangan. Nanti kalian menjadi orang yang bodoh. Banyak orang-orang agama lain, anak-anak yang pintar-pintar, disekolahkan ke luar negeri, lalu pulang menjadi PhD, menjadi profesor-profesor hebat, dan mereka orang-orang intelektual. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, di sekolah Kristen, yang pintar-pintar harus dipakai oleh Tuhan. Yang kurang pintar juga dipakai oleh Tuhan. Yang pintar-pintar untuk nanti melayani banyak orang pintar. Yang kurang pintar untuk melayani orang yang kurang pintar. Yang lebih kurang pintar untuk melayani orang yang kurang pintar lagi. Semua ada bidangnya masing-masing. Tidak ada orang yang tidak ada tempat untuk melayani Tuhan. Tuhan terima kita semua. Amin. Anak-anak belajar ya. Mulai pasang kuping ya. Dengar baik-baik ya. Dulu kalau Bapak sekolah, selama sekolah tangan tidak boleh kemana-mana. Siap? Tangan dilipat. Taruh di meja. Nggak bergerak, saudara ya. Terus gini kayak patung. Tapi gelisah kita. Habis itu kram semua, saudara ya. Nah, kalian tangan boleh bebas. Tapi kuping yang paling penting. Harus dengar dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan siapkan bagi kami untuk sesi pada pagi hari ini. Tuhan, jadikan kami murid-murid Tuhan yang sejati. Bagi setiap kami, Tuhan yang mau memakai mulut kami, pakailah lidah kami, dan latihlah lidah kami menjadi lidah seorang murid. Tuhan yang mau memakai semua kami, pakailah telinga kami sebagai telinga seorang murid, yang terus mau mendengar, yang terus mau dipertajam oleh Tuhan, sehingga kami bisa mendengar dan mengerti dan melakukan dengan benar. Apa yang kami akan capai dalam sekolah, sampai kami lulus, sampai kami bekerja, kami harus ingat semua harus dilakukan untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk kebutuhan yang Tuhan inginkan untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Bukan untuk diri kami sendiri, lalu kami mengabaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak yang sudah mendengarkan firman, dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin mereka, Tuhan proses mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.